konsep probabilitas itu kita perlu memahaminya dari banyaknya kejadian. Sekali lagi, probabilitas yang kita pelajari sekarang ini itu didefinisikan dari banyaknya kejadian. Jadi bukan didefinisikan dari dugaan atau dari keyakinan kita. Walaupun itu bisa juga, tapi itu tidak masuk dalam pembahasan di kuliah kita. Jadi yang masuk pembahasan di kuliah kita itu hanya probabilitas yang didefinisikan dari banyaknya kejadian. Ya. Oke. Yang pertama kita mulai dulu dari yang namanya variabel acak. Ya. Variabel acak. Variabel acak itu artinya proses yang hasilnya dapat ditampilkan dengan angka bilangan, ya, tampilkan dengan bilangan. Nah, misal terjadinya atau ini karena gempa itu sendiri terjadinya itu sesuatu yang sifatnya acak, prosesnya sifatnya acak, tidak bisa kita pastikan. Jadi sekali lagi, variabel acak itu random process or variable with a numerical outcome. Jadi variabel acak itu suatu proses acak yang hasilnya dapat ditampilkan dengan bilangan. Variabel acak itu suatu proses atau variabel yang hasilnya dapat, misalkan itu banyaknya kejadian gempa antara tahun 2000 sampai 2001 sampai 2010 misalkan. Nah, ini kan kejadian acak. Artinya terjadinya gempa itu sesuatu yang tidak bisa kita pastikan. Beda dengan misalnya yang bukan acak, contohnya apa? Yang bukan acak, kejadian tapi nggak acak, karena kita bisa memprediksi dengan pasti. Apa contohnya? Ada yang tahu? Kejadian yang nggak acak, sehingga nggak bisa disebut variabel acak. Oke, kalau Anda bingung, yang kan
sesuatu yang bisa diprediksi dari hukum alam yang ditemukan fisikawan. Misalnya adalah apa ya, waktu yang diperlukan, misalkan batu gitu ya, yang jatuh dari ketinggian 10 meter. Nah, ini bukan kejadian acak. Kenapa? Karena betul-betul bisa kita prediksi dengan akurat menggunakan hukum Newton, ya enggak? Masih ingat hukum Newton di fisika dasar untuk menghitung waktu? Yang tidak acak. Misalnya tadi waktu tempuh dan jatuh. Ya, ini nggak acak karena bisa kita prediksi dengan hukum Newton. T sama dengan akar apa? 2H per G. Nah, ini akurat. Saya pernah mencoba ya dengan para mahasiswa. Ya, saya suruh mereka naik ke lantai 2 di sini, gedung B ini, Fakultas Teknik. Ada satu tim yang menyiapkan batu untuk dijatuhkan, ya. Tim lain itu kemudian menyiapkan stopwatch, kemudian ada yang membawa benang gitu ya. Jadi dengan benang itu diukur ketinggian jatuh, yang dengan stopwatch diukur waktu jatuh. Benar, bisa diprediksi dengan hukum Newton. Dengan mengasumsikan nggak ada gesekan udara. Nah, ini contoh. Jadi waktu tempuh berapa waktu jatuhnya pohon kelapa gitu kan ke tanah. Itu enggak kejadian yang tidak acak. Nah, contoh yang acak, yang nggak bisa kita prediksi gitu ya. Belum nemu ilmunya gitu ya. Contoh variabel yang acak. Nah, banyaknya kejadian gempa ada kurun waktu tertentu. Tidak hanya gempa, kejadian banjir, ya, kejadian bencana-bencana tsunami, ya, longsor dan lain-lain. Nah, banyaknya kejadian gempa pada kurun waktu tertentu, ini contoh variabel acak. Kenapa? Karena ini sifatnya tidak terprediksi, kita tidak bisa menentukan berapa ya dalam 10 tahun mendatang akan terjadi berapa kali gempa, itu nggak bisa. Yang kemudian, tapi jumlah kejadiannya bisa. Paham nggak? Ada pertanyaan nggak soal definisi variabel acak? Ini banyak sekali variabel acak.
yang lain apa? Kalau kita memilih sejumlah mahasiswa, rata-rata IPK-nya berapa? Itu jelas saja. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang bakal terpilih dari 30 ribuan mahasiswa itu. Kalau kita lakukan pemilihan secara acak, yang terpilih itu siapa saja itu nggak tahu. Sehingga karena sampelnya itu kita tidak bisa menebak, maka rata-rata sampelnya pun tidak bisa ditebak. Itu variabel acak. Paham? Ada pertanyaan nggak soal variabel acak? Paham atau enggak? Nah, sekarang saya tanya. Ini, ya. Ya. Ini variabel acak atau bukan? Variabel acak, Pak. Kenapa? Karena pemilihannya acak, Pak. Nggak tahu siapa yang nanti terpilih begitu. Ya, ini betul secara proses dia acak. Tapi kalau karena apakah outcome-nya bisa ditampilkan dengan bilangan? Kan nggak bisa. Jenis kelamin kan nggak bisa. Ya, jenis kelamin itu tidak bisa. Karena itu variabel kategori. Jadi ini memang prosesnya acak, tapi variabelnya bukan variabel acak. Paham? Jadi harus memenuhi dua, prosesnya acak dan outcome-nya bisa ditampilkan dalam bentuk bilangan. Nah, beda kalau gini. Jumlah orang yang berjenis kelamin perempuan yang terpilih secara acak. Nah, ini baru random variable. Paham? Paham, Pak. Nah, tapi kalau jenis kelaminnya ya enggak. Maksud misalkan ini yang terpilih itu dia masuk warga negara apa? Ya itu bukan variabel acak. Tapi kalau variabelnya saya definisikan jumlah orang dengan warga negara Indonesia yang terpilih, nah itu baru variabel acak. Jelas ya? Nah, oke. Nah, variabel acak, ingat ya, variabel acak itu kalau kita kumpulkan, jadi proses acak kita mendapatkan hasil variabel acak yang banyak, kemudian kita dikumpulkan itu misalkan ditampilkan dalam histogram, itu akan membentuk pola distribusi variabel acak. Contohnya mengumpulkan itu gimana, Pak? Ya, simpelnya begini. Tadi sekarang kita bicara distribusi variabel acak. Distribusi variabel acak itu artinya sebaran dari kumpulan variabel acak pada rangkaian proses acak gitu ya. Rangkaian proses acak misalnya gini. Tadi ya, saya mau tahu rata-rata 10 orang mahasiswa UNED, rata-rata IPK. Bagaimana caranya? Saya pilih secara acak 10 dari 30.000. Saya lakukan pemilihan 10 mahasiswa. Saya ulang-ulang pemilihan itu 100 kali. Akhirnya ketemu berapa rata-rata? Setiap kali ngambil 10, diambil 1 rata-rata. Kalau saya ulangi pengambilan 10 kali itu, 10 saya kembalikan lagi, saya acak lagi, ambil 10 lagi, 100 kali, saya dapat berapa nilai? Berapa?
berapa nilai rata-rata? 10. Salah. 100. 100. Oh. Pengambilannya saya lakukan 100 kali kok. Setiap kali ngambil saya dapat 10 orang. Saya ambil rata-ratanya, kan satu nilai rata-rata tuh, ya enggak? Saya ambil setiap kali ngambilan 10 orang. Terus saya kembalikan lagi, saya ulang lagi, ngambil 10 lagi. Oke, saya tampilkan di R di sini. Tapi itu contoh. Nah, kalau 100 itu kita kumpulkan lewat histogram. Sampai keliru Instagram. Saya kumpulkan dalam histogram, itu akan ketemu polanya. Pola sebaran itulah yang disebut distribusi variabel acak. Ayo kita contohkan di R ya. Anda bisa lakukan sendiri ini lewat R Studio Cloud, lewat R Studio yang bukan cloud. Saya sangat menyarankan Anda lakukan uji coba ini untuk lebih memahami distribusi variabel acak. Karena ini nanti menjadi dasar metode-metode statistika yang sangat banyak sekali. Yang entah berapa saya juga nggak tahu gitu ya. Jenis tes statistika, jenis distribusi probabilitas sudah ratusan. Sedangkan kemudian tes-tes uji statistika itu ada sudah banyak sekali, saya sampai nggak tahu. Saya dulu menghabiskan waktu cukup lama memilih jenis tes statistika yang cocok untuk data dan proses ya, waktu S3 dulu. Oke. Contoh ya, buat sampel sendiri. Ya. Anda tahu gimana cara bikin sampel sendiri? Pakai apa kalau di R? Anda mau menghasilkan data IPK misalkan. IPK kan antara berapa sampai berapa? IPK itu berapa sampai berapa? 0,0 sampai 4,0. Ya, 0,0 sama. Misalkan Anda memodelkan 30.000 data IPK. Yang itu sebagai model data IPK mahasiswa UNED. Nah, gitu ya. Anda bisa menggunakan macam-macam. Ya. Kalau misalkan ini apa? Mengenerate ya, menghasilkan gitu ya. Data 30.000 itu secara acak itu bisa berbagai cara. Ya bergantung kita asumsinya dia tersebar merata atau enggak. Menurut Anda yang IPK-nya di bawah 2 dengan yang IPK-nya di atas 3, kira-kira persentasenya sama enggak? Tidak, Pak. Beda, Pak. Beda. Oke. Anda buat kira-kira saja ya. Ini kan model ya, model kira-kira ya. Ini untuk mengenerate. Yang kira-kira rata-ratanya berapa tuh? Kira-kira aja. Kita mau bikin 30.000 data nih. Nah, 2,8. 2,8. Oke, saya ikut aja. Standar deviasi berapa? Yang Anda mau lah, terserah. Gini, IPK se-UNED. Nah, ini salah satunya pakai R norm ya. Nah, nanti bisa saya jelaskan. Misalnya kita pilih 30.000. Nah, 30.000 ya kan. Kemudian minnya 2,8. Standar deviasi misalkan berapa sih biasanya? 1 lah ya misalkan ya. Barannya itu. IPK se-UNED. Nah, udah jadi ini.
Ini udah 30.000 angka ini. Kalau nggak percaya, Anda bisa panggil nih IPK se-UNED, nanti akan habis layar Anda. Kan? Ya, ini cuma ditampilkan 1.000, yang 29.000 nggak ditampilkan. Coba dibuat histogramnya ya. IPK se-UNED. Oh, ini. Ya, cek rata-ratanya ya. Summary. Nah, rata-ratanya 2,796 ya, dekat ya 2,8. Kalau kita tampilkan di situ, IPK kok IPS. Nah, warnanya kok sama ya. Warnanya merah. Yang tebel gitu ya. Nah, ini. Kelihatan ya ini ya, di histogramnya ya. Kelihatan? Nah, cuman di sini ini nggak sempurna. Kenapa? Karena ada IPK di bawah 0 dan IPK di atas 4. Jadi kita lupa ya, harusnya di truncated ya, artinya dipotong ya. Ya udah, saya ini aja, ambil IPK yang benar ya. IPK UNED ya. Itu IPK se-UNED. Saya tulis kondisi kondisi IPK ya. Itu IPK se-UNED kurang dari sama dengan 4,00, saya lupa ya. Dan lebih dari sama dengan 0,00. Ini tadi lupa ya. Sehingga IPK se-UNED itu kondisi IPK. Wes. Sekarang kita histogramnya lagi. Summary ya, summary. Nah, ini sudah tidak ada yang lebih dari 4, tidak ada yang kurang dari 0. Ya. Tapi jumlahnya ya nggak nyampe 30.000. Nah, ini ya, potong ini. Oke. Gak apa-apa ya. Ini cukup mencerminkan nggak ini? Cukup mencerminkan realitas nggak ini? Menurut Anda? Oke. Ini akan saya share ke Anda. Jadi save tadi ya, IPK se-UNED. Nah, di sini ada AirData, saya akan kirim ke Anda. Ini ya. Nanti Anda silakan pakai di R Anda masing-masing. Nah, ketika diklik itu nanti akan muncul window. Nah, di sini Anda bisa pilih tuh IPK se-UNED gitu ya. Nah, udah beres. Oh ya, lupa. Ini dikasih Oh ya, kalau sudah load ya nanti sudah masuk berarti IPK se-UNED harusnya sudah masuk. Kita akan coba ya. Nah, dari situ kita coba memilih sampel secara berulang-ulang. Kemudian kita tampilkan di histogram hasil rata-rata setiap sampel yang kita ambil. Kalau Anda pakai Google Cloud,
ya berarti Anda bisa upload ya. Anda upload, sudah selesai. Begitu sudah terupload terus di-load. Bisa di-load, Anda bisa langsung load IPK seunet.rdata. D-nya besar ya. Jadi ada berbagai cara ya. Bisa dengan load file choose atau load IPK seunet.rdata. Asalkan filenya sudah di kalau yang kedua ini asal filenya sudah di folder yang menjadi working directory. Sudah berhasil load. Anda cek di environment ya. Di environment kalau sudah muncul IPK seunet sudah betul berarti. Kalau belum muncul masih salah. Siapa yang sudah berhasil? Siapa yang belum? Ini saya sengaja mengajak Anda ini, betul-betul tujuan saya untuk Anda memahami yang namanya variabel acak, kemudian distribusi variabel acak. Pak, permisi, maaf tidak muncul di chatnya saya, Pak, filenya. Nggak ada. Nggak muncul Di chat Zoom juga nggak ada. di chat Zoom nggak ada. Oke. Ini saya nggak paham ya kenapa kalau saya buka WA kok nggak berhasil ya. Saya coba. Ya, saya sadar kok saya sebagian beberapa kali saya share ke Zoom itu sebagian nyampe sebagian enggak. Itu memang aneh juga tuh. Saya coba upload di MMP ya. MMP di atau saya maunya ngambil 100 orang misalkan. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, ini fungsi sampel ini dapat kita anggap dia mengambil secara SRS. Masih ingat nggak SRS? Ayo, masih ingat nggak pembahasan minggu lalu? Strategi sampling yang paling sederhana SRS. Apa SRS? Stratified random sampling. Bukan, ya, bukan. Apa? Yang lebih sederhana. Simple random sampling, ya. Betul, simple random sampling. Jadi fungsi sampel di R itu dapat kita anggap dia mampu melakukan simple random sampling. Berarti simple random sampling ini artinya apa? 26.479 ini langsung dipilih dengan cara yang menyebabkan semua anggotanya ini punya peluang yang sama untuk terpilih. Tidak dibagi dulu gitu ya. Dan kita juga nggak punya pembaginya karena data kita hanya angka. Kita tidak punya data yang lain, data fakultas, data jenis kelamin, data angkatan, dan sebagainya kita nggak punya. Jadi kita nggak punya dasar sama sekali untuk melakukan stratifikasi. Bisa sih stratifikasi dengan misalkan yang IPK-nya
antara 0 sampai 1 dan seterusnya. Cuman itu kategorisasi yang tidak bagus ya. Karena pada dasarnya bilangannya itu sendiri itu yang kita cari. Yang kemudian pada dasarnya IPK itu numerik, kok kita ubah jadi kategorik, ya, itu kurang bagus. Yang bagus itu kategorik yang memang aslinya kategorik. Misalnya jenis kelamin, ya, misalnya fakultas, itu kategorik. Bagus buat jadi stratum. Tapi kalau angka, misalnya usia, itu nggak bagus. Oke, sudah berhasil dapat satu sampel? Sudah, Pak. Nah, sekarang saya tanya. Ya, nilai minimum dari SAM 1 ini, itu variabel acak atau bukan? Acak. Ya, betul. Kalau maksimumnya? Jadi kalau kita acak juga, iya. Jadi nilai minimumnya, nilai maksimumnya, nilai rata-ratanya, nilai mediannya, nilai standar deviasinya, ya, semuanya itu variabel acak. Kenapa? Satu, karena proses untuk memilihnya acak. Proses terpilihnya acak. Kita nggak bisa menebak dari 26.479 ini yang terpilih nanti data yang mana, itu nggak bisa. Yang kedua, ya, nilai yang ditanyakan tadi itu bisa ditampilkan dengan angka, dengan bilang. Maka itu variabel acak. Nah, sekarang kita misalkan memilih min, rata-rata. Ya, fungsinya dengan min tam 1, ya kan? Ini. Kira-kira kalau saya ambil sampel lagi, apakah minnya sama dengan ini atau enggak? Nah, kira-kira dulu deh. Nah, oke, tidak ya. Kita cek. Kita kan sama namanya. Nanti kalau sama ketindih ya. Data SAM 1 hilang. SAM 2 gitu ya. Sampel komennya persis sama. Persis sama. Tapi disimpan di objek yang berbeda. Tadi SAM 1, SAM 2. Nah, kita lihat SAM 2. Nah, kalau ngecek SAM 1 sama dengan SAM 2 atau enggak, Anda bisa gunakan identical. SAM 1, SAM 2, false. Oh, berarti enggak sama. Ya. Berarti nggak sama ini SAM 1, SAM 2. Karena nggak sama ya, nanti kita akan cek summary-nya juga, rata-ratanya juga nggak sama. Nah, bagaimana kalau ini sampling ini ya, ngambil 10 orang ini, kita ulang-ulang sebanyak 1000 kali. Nah, nanti akan kita dapati berapa nilai rata-rata? Berapa banyak nilai rata-rata? 1000. Paham nggak yang lain? Ini nanti khawatir saya mau lanjut nggak paham. Ini kita 2 kali sampling dapat 2 nilai rata-rata. Yang dua-duanya jelas variabel acak. Kalau kita lakukan sampling sebanyak 1000 kali, berarti kita dapat berapa nilai rata-rata? 1000. Jelas ya semuanya ya? Jelas, Pak. Nah, gimana caranya melakukan DR? Masa satu persatu gini, SAM 3 gitu ya, sampai SAM 1000? Kali 1000. Nah, itulah gunanya pemrograman ya. Kita bisa mengotomatiskan sesuatu yang dilakukan secara teratur tapi berulang-ulang. Jadi kalau aturannya sama, diulang-ulang bisa pakai program. Pertama, gini, kita bikin wadah dulu. Ya, kita bikin wadah dulu ya. Nah, wadahnya itu kita isi dengan apapun ya. Misalkan kita isi dengan NA. Misalkan wadah rata-rata, atau saya sebut saja ini wadah rata IPK. Sampel, panjang banget namanya, Pak. Jelas ya. Ya. Caranya bikin kayak gini gimana? Ya, kita bikin ya.
Rep itu artinya bikin nilai yang sama ulang-ulang. Misalkan saya isi Na ya 1000. Nah, ini wadahnya. Nanti masing-masing wadah ini akan kita isi nilai rata-rata dari sampling. Sampling rata-rata sampel ya, 10 sampel ini. Paham nggak ini? Bikin wadah ini. Kenapa kok saya isi Na, kok nggak saya isi 0? Ya, supaya nanti kita nggak bingung ya, mana yang sudah terisi, mana yang belum gitu. Kalau belum terisi berarti nanti simbolnya masih Na isinya. Kalau sudah terisi nanti isinya angka. Misalkan gini, wadah rata IPK sampel itu ya, wadah yang kotak pertama saya isi dengan rata-rata dari M1 ya kan. Nah, jadinya Anda lihat ini. Nah, semuanya Na kecuali yang kotak nomor 1. Nah, di wadah ini kotak nomor 1 sudah terisi rata-rata hanya sampel pertama. Nah, yang kedua, ya, kotak kedua saya isi oleh rata-rata dari sampel 2. Nah, sekarang lihat lagi. Oh, ini yang lain yang belum terisi Na isinya. Tuh. Oh, alah salah, maaf. Saya ulangi ya. Yang kotak 1 itu diisi min dari sampel 1. Nah, kemudian 2. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Kelihatan? Iya, Pak. Nah, nanti kotak ketiga sampai ke 1000 kita isi secara otomatis. Saya tanya dulu, paham nggak ini yang sedang kita lakukan? Yang nggak paham bilang loh ya. Jangan diem aja. Kita mau mewadahi rata-rata sampel kita. Kita masukkan ke dalam objek namanya wadah rata IPK sampel. Jadi kita mau melakukan sampling, ngambil 10 data secara acak, rata-ratanya masukin. Ambil lagi 10, jadi 10 diambil, cek rata-ratanya, masukin. Terus datanya dikembalikan lagi. Jadi kembali 26.479. Ambil lagi 10, dapat rata-rata, masukin lagi gitu. Paham? Pak. Ayo, kalau nggak paham, jangan diem ya. Rugi Anda nanti diem. Pak, saya masih sampai sampel 1. Oh ya, sampel 1 udah berhasil. Sudah, terus selanjutnya kecepatan Pak, nggak nututi rumusnya. Oh, rumusnya persis sama. Cuman simpan dalam wadah yang berbeda, dalam objek yang berbeda. Ini loh, rumusnya persis sama. Sampel IPK UNED 10. Tapi simpan dalam objek yang berbeda, SEM2. Jelas? Iya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Nah, siapa ini yang nanya nih? Nama. Siapa yang namanya? Nama Anda siapa? Saya Konita. Oke, Konita. Itu kan mencerminkan Konita itu ngambil 10 orang, terus di-record, dicatat berapa rata-rata IPK 10 orang yang terambil itu. Kemudian 10 orang dikembalikan, terus diacak lagi, ngambil 10 orang lagi. Ya, ini namanya sampel kedua, rata-ratanya dicatat lagi. Nah, itu Konita, kita akan melakukan kegiatan itu sebanyak 1000 kali. Yang rata-rata dari setiap sampel kita masukkan ke wadah rata IPK sampel. Paham nggak, Konita? Iya, paham Pak. Oke. Yang lain paham, yang lain. Kita mau ngapain paham sebelum kita lakukan ya? Paham nggak? Paham, Pak. Pak.
Ya, oke. Jadi kita ya Tadi yang wadah rata IPK sampelnya itu saya keliru di 100 bukan 1000. ya Jadi- diulang lagi aja. Ya, sedikit Pak. Ya diulang lagi aja, rep NA 1000 gitu aja. Ya. Nanti kalau namanya sama dia akan tertimpa. Jadi yang tadi 100 itu akan terhapus diganti yang baru 1000. Oke? Jadi Baik. kita mau mendapatkan 1000 buah ya variabel acak, yaitu rata-rata IPK 10 mahasiswa. Nah, gitu ya. Variabel acaknya itu rata-rata IPK 10 mahasiswa. Oke, nah bagaimana caranya? Caranya begini. Jadi kita buat indeks. Jadi kita menggunakan for ya, biar Anda kenal juga ya. Nah, for. Anda boleh pakai spasi, boleh enggak ya. Kalau saya lebih suka pakai spasi. For indeks kita misalkan apa? Kalau saya suka huruf K. Terserah Anda mau I, X, J, terserah. Saya suka K. K in. Ya, yang mau kita isi kota keberapa sampai keberapa? 3. 3 sampai 1000. Ya, 3 sampai 1000. Ya. Nah, terus wadah IPK rata-rata sampel KK itu sama dengan sampel IPK UNED, IPK se-UNED 10. Ini aja. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita buat indeks. Indeksnya 3 sampai 1000. Nah, wadah rata IPK sampel kotak nomor K. Nah, kotak nomor K. Ya. Untuk setiap kotak di nomor K ini itu isi dengan keliru, bukan sampelnya tapi min. Hampir keliru ini. Kalau enggak, apa bedanya kalau min dan enggak pakai min? Kira-kira apa bedanya? Anda tahu nggak? Hah? Malah masukin sampelnya, Pak. Masukin? Sampelnya. Masukin 10 sampelnya di tiap kotak. Padahal kan mau kita, yang kita masukkan hanya rata-ratanya toh. Nah, jadi min sampel IPK se-UNED 10. Jadi nanti kita nyuruh R untuk mengisi wadah rata IPK sampel kotak nomor 3 diisi dengan min. Kotak nomor 4 diisi dengan min yang lain ya. Min dari sampel lagi di rata-rata lagi. Sampai kotak nomor 1000 isi kayak gini semua gitu. Kita enter. Hanya 1 detik kira-kira. Set, selesai. Kita lihat ya wadah rata IPK sampel. Udah terisi semua ini. Wah, Dan angkanya keren. beda ya. Kalau kita nggak pakai for, nanti angkanya sama semua. Nah, makanya kita pakai for. Tujuannya supaya R melakukan sampling untuk setiap kotak. Jadi nilainya berbeda-beda. Wes, paham nggak? Nih. Jadi for K in 3 sampai 1000, wadah rata IPK sampel K sama dengan min sampel IPK se-UNED 10. Ini paham nggak ini maksudnya masing-masing ini? Paham, Bapak. Ada yang nggak paham?
ya. Nah, ini K sama dengan 3 gitu ya. Terus ini K sama dengan 1000 gitu ya. Nah, kita minta R itu ya melakukan sampling unit yang itu jumlahnya 30 ribuan itu. Ya, yang ada 26.470 berapa tadi? 9 ya. 479 ini data gitu ya. Itu kita minta ngambil 10. Set. Nah, didapat 10. Sam. Sepuluh data saja. Ya. Sam 10 data, kemudian 10 data ini diambil rata-ratanya. Sam 10 data ini diambil rata-ratanya. Ya, rata Sam. Ini satu angka. Ya, satu angka ini yang kita masukkan ke sini. Nah, kemudian ulang lagi ke sini. Ya. Lakukan lagi, set gitu kan. Sam lagi, dan rata-rata lagi, datanya masuk sini. Sam 10 data lagi, rata-rata lagi masukin sini. Dan seterusnya sampai 1000 ya. Rata-rata terus masuk sini. Paham enggak? Paham, Pak. Alhamdulillah. Sudah dapat 1000? Dapat 1000? Sudah terisi semua 1000 wadah rata IPK sampel itu? Berapa? Sudah, Pak. Pak. Buat histogramnya. Buat histogramnya, kemudian tampilkan rata-rata si sampel wadah rata IPK sampel itu ya, dan tampilkan rata-rata populasi. Populasinya kan ini IPK Sonet ini. Bisa nggak Anda? Coba Oke. Tampilkan histogramnya dulu. Aduh. Ya. Ini saya hapus ya. Oke. Wadah rata IPK sampel. Nah, gini ya. Kemudian tampilkan rata-rata. Jadi rata-rata dari rata-rata. Ya kan? Rata-rata dari rata-rata. Pakai apply ya, V sama dengan min wadah IPK sampel, kasih warna apa gitu terserah Anda. Bin yang tebal gitu ya, LWD-nya 3. Nah, ini rata-ratanya. Kalau pengen tahu ya, Anda tinggal min aja ya. Wadah rata IPK sampel 2,6 persis. 2,600893. Nah, sekarang bandingkan dengan rata-rata dari populasi. Ya. Apply V in dari IPK se-UNED.
Kalau ini warnanya merah ya, LWD 3. Nah, lihat ini. Lihat nggak nih? Kok nggak muncul ya? Nah, deket nggak ini? Nah, ini yang Anda saksikan ini, histogram ini, itu menunjukkan distribusi variabel acak. Ya, distribusi variabel acak. Distribusi dari rata-rata sampel. Ini contoh distribusi variabel acak. Ya, dan distribusi ini itu bisa kita gunakan untuk menghitung peluang. Bisa kita gunakan untuk menghitung peluang. Dan bisa kita gunakan untuk memprediksi kondisi populasi. Jadi kan kita cuma punya sampel nih. Ya, kita punya sampel. Dari sampel ini kita bisa lihat rata-rata IPK. Jadi distribusi rata-rata IPK. Dan ternyata ketika kita punya sampel yang cukup besar, ya, yaitu kita punya sampel sebanyak 10.000, ya kan? 10.000 kan sampel kita itu. Terus rata-ratanya itu, walaupun ini 10.000 didapat dari apa? 10 sampel yang berulang-ulang. Ya. Jadi ada sampel yang bisa jadi terpilih lebih dari sekali, gitu ya. Tapi meskipun begitu, asal proses dilakukan secara acak, maka rata-rata dari sampel itu akan mendekati, sangat-sangat mendekati rata-rata dari populasi. Bayangkan, kita hanya ngambil 10 loh ya, tapi 10 itu kita lakukan berulang-ulang, 1000 kali. Ternyata mendekati gitu ya. Sangat mendekati. Rata-rata sampel kita, rata-rata dari rata-rata sampel kita itu 2,6 ya, 2,60, sedangkan rata-rata populasi 2,58. Itu kan kecil sekali ya errornya ya. Nah, ini berarti selisihnya berapa ini? Harga mutlak selisih sampel ya. Jadi 2,6 ini dikurangi ini. Nah, 0,016. Nah, sekarang saya kasih Anda waktu ya. Bagaimana kalau kita ngambil sampel langsung gitu ya, nggak usah berulang-ulang Pak, tapi langsung ngambil sampel 1000. Dari 26.000 itu diambil 1000. Cek rata-ratanya. Nah, secara teori itu akan sama. Ya, secara teori itu akan sama. Karena itu acak ya. Masing-masing terpilih secara acak. Silakan dicoba. Gimana kalau 1000? Gimana kalau 500? Gimana kalau 400? Kemudian bandingkan rata-rata sampel yang didapat ya dengan rata-rata populasi. Nanti kita akan balik ke sini lagi. Kita akan balik ke sini lagi untuk membicarakan yang namanya presisi dan akurasi. Jadi ini 0,016193 ini disebut bias. Jadi perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi, itu namanya bias, atau dalam bahasa Inggris bias gitu, bias gitu. Ini menunjukkan akurasi.
semakin kecil nilai bias, maka model kita semakin akurat. Silakan Anda coba. Misal gini, Anda ngambil ini gitu ya, min sampel IPK UNED, Anda ambil 10.000 misalkan ya. Nah, ini kan 2,60135 ya. Terus dikurangi dengan ini ya, yang Anda dapat ini. Tapi diabsolutkan ya, absolutkan aja. Supaya Anda tidak tidak perlu mikir ini kurang atau lebih ya. Bukan? Ini sangat dekat ya, 0,016193, 0,016. Karena saya teori sama aja, kita ambil 10, kita ulang 1000 kali dengan kita ngambil 1000 kali. Asal sama persis acaknya itu rata-ratanya akan sama. Nah, sekarang Anda coba gimana kalau sampelnya diatur-atur ya, kurang dari 10.000 gimana, lebih dari 10.000 gimana. Coba saya kasih waktu deh. Ini contoh variabel acak, variabel acak dan distribusinya. Ternyata rata-rata setiap sampel itu juga beda-beda, bisa di mana-mana gitu ya. Bisa di sini rata-ratanya, bisa di sini, bisa di sini, bisa lebih. Rata-rata sampel ya, 10 orang kita ambil tuh rata-ratanya bisa kurang dari 2, bisa antara 2 dan 2,5, bisa lebih dari 3,5 gitu kan. Ada juga tuh. Jadi nggak mesti kalau hanya 10. Tapi begitu 10 itu kita ulang lagi. Kemudian kita kumpulkan, kita rata-rata. Nah, rata-rata dari semua itu akan sangat dekat dengan rata-rata populasi. Ini prinsip yang sama dengan quick count. Kalau ngambil data di 1 TPS, ya, 1 TPS diambil datanya, maka persentase suara ya pasangan presiden dan wapres nomor 1 dan nomor 2 bisa jadi itu berbeda-beda banget. Misalnya itu diambil 2000 TPS dikumpulkan, maka rata-ratanya itu akan sangat dekat dengan rata-rata hasil seluruh TPS dengan hitung KPU. Ini gunanya statistika. Oke, silakan coba. Apa yang terjadi kalau sampelnya semakin kecil? Apa yang terjadi kalau sampelnya makin besar? Biasnya berubah nggak? Anda silakan cek-cek juga ya. Kalau 1000 sampel itu tapi kalau yang didapat nanti distribusi IPK ya. Kalau ini kan bukan distribusi IPK, ini distribusi rata-rata IPK. Jadi saya membahas distribusi rata-rata IPK. Pak. Ya. Punya itu yang main warpes baru dengan Putus suara Anda. Gimana? Teks pakai teks coba. Permisi Pak, Ya. bertanya. Ini saya sudah yang ngambil sampel itu yang isi sampai 1000, cuman dari 3 sampai 1000 kok keisinya sama semua nih. Nah, itu mungkin Anda lupa nggak pakai for. Sudah ya Pak. Coba saya tunjukkan ke saya. Ya itu bisa jadi ada
Maaf.